Sahabat UGM Channel, kita berjumpa kembali dalam acara UGM Talks. Kali ini kita akan berdiskusi tentang mitigasi dampak jangka menengah dan jangka panjang pandemi. Sebagaimana kita alami bersama, kita sudah hampir 2 tahun berada di dalam pandemi COVID-19 dan menurut WHO diprediksikan ada dampak-dampak jangka panjang, jangka menengah yang harus diantisipasi. Dan juga misalnya kita belajar dari Spanish flu 100 tahun yang lalu misalnya ya, bayi-bayi yang lahir pada saat pandemi ternyata mengalami resiko disabilitas dan kesehatan yang lebih tinggi karena mereka dikandung dalam kondisi ketika sistem kesehatan sedang sangat sibuk. Nah, oleh karena itu kita akan berdiskusi tentang hal itu dan tanggal 8 Januari kemarin, Fakultas Psikologi UGM memperingati Dies Natalis yang ke-57 sebagai salah satu persembahan untuk bangsa. Kita para pakar di Fakultas Psikologi UGM mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai pemerintah, masyarakat maupun elemen keluarga dan elemen-elemen individu ya untuk mengantisipasi dampak jangka menengah dan jangka panjang pandemi tersebut. Kali ini saya Diana Setiawati dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM bersama dengan Dekan Fakultas Psikologi UGM Dr. Ahmad Hidayat. Juga hadir bersama kita di sini Dr. Elga Andriana dari Center of Lifespan Development dan juga Dr. Indrayanti dari unit pengembangan kualitas manusia di Fakultas Psikologi UGM. Ya, kita akan mulai dari Bapak Dekan, apa yang sebenarnya menjadi concern dari Fakultas Psikologi UGM terhadap pandemi saat ini? Gambarannya begini ya, Bu Diana. Fakultas Psikologi itu tidak memiliki banyak staf yang terlalu banyak. Hanya sekitar 75 staf tenaga kependidikan, 60-an dosen. Tapi dari jumlah yang sedikit ini pun salah satu staf kita meninggal dunia, beberapa yang lain memiliki anggota keluarga yang juga menjadi tanda petik korban begitu dari COVID ini. Perubahan di dalam kehidupan di keluarga besar selama masa pandemi, juga perubahan di dalam perilaku kerja yang menuntut penyesuaian yang tinggi. Fakultas memiliki 1.650-an mahasiswa. Banyak diantaranya yang merupakan korban langsung dari COVID-19. Fakultas ini gambaran kecil, di lingkungan kecil saja dampaknya seluas itu. Apalagi kalau kita perhatikan di masyarakat Indonesia. Dampak jangka pendek sudah bisa dilihat, yang kita khawatirkan dampak jangka menengah dan jangka panjang dari problem-problem psikologis yang muncul sebagai dampak dari COVID-19 ini, pengaruhnya ke dalam sistem keluarga, bagaimana di sistem sekolah dan di dunia kerja, itu yang merupakan pemikiran yang menjadi concern dari Fakultas Psikologi. Ya, dan saya pikir itu menjadi concern kita bersama ya, dan kita harus mulai membicarakannya agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk di depan sana, begitu ya. Mbak Elga, menurut banyak literatur ya, itu ternyata kan anak-anak diprediksikan akan mengalami the longest and the darkest effect of pandemi ya, anak-anak dan remaja. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, Mbak Elga? Ya, betul sekali. Jadi anak-anak dan remaja merupakan bagian dari masyarakat yang akan terdampak paling buruk ya dibanding orang dewasa. Nah, kalau kita melihat rentang kehidupan manusia nih Mbak Diana, kita mulai dari bayi dulu ya, seperti yang tadi Mbak Diana sampaikan gitu ya, belajar dari Spanish flu. Sama juga pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak pada bayi-bayi yang masih dalam kandungan ya, karena ibu bisa saja tidak memeriksakan kandungannya. Betul, apalagi karena ketika kemarin gelombang sangat tinggi ya, ketakutan. Betul, sehingga tidak ada akses kepada layanan kesehatan karena sibuknya layanan kesehatan. Ibu yang distres, mengalami distres sehingga berdampak langsung pada bayi yang dikandungnya. Tekanan ekonomi sehingga harus memprioritaskan hal yang lain dibanding asupan gizi seperti itu. Nah, ini in the long term memang
sangat-sangat perlu diantisipasi. Oke. Kemudian anak-anak dan remaja ya yang kita tahu sekolah belajar dari rumah ya, sehingga adiksi internet, adiksi gawai ini juga merupakan dampak yang sudah kelihatan bahkan ya, dan perlu semakin diantisipasi ke depannya. Dan mungkin juga nggak cuma adiksi ya, karena kami juga membantu penelitian Fakultas Ekonomi di Tegal. Itu ternyata banyak, ini Tegal ya, Jawa, ini Jawa Tengah. Ternyata dari sekolah-sekolah yang kita riset itu sedikit sekali yang terhubung dengan teknologi. Jadi otomatis dalam 2 tahun ini mungkin sebenarnya tidak terdeliver dengan baik gitu. Ya, artinya kehilangan kesempatan belajar yang besar ya, sehingga perlu perlu antisipasi atau lompatan bagi anak-anak untuk bisa catch up ya dengan hal-hal yang mungkin tertinggal atau tidak sempat diakses karena masalah teknologi, atau misalnya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu misalnya seperti itu. Dan itu terjadi di seluruh lapisan masyarakat kita ya. Jadi Iya. dampaknya mendalam sekaligus meluas. Betul. Jadi nggak cuma muridnya yang kadang misalnya HP-nya 1, anaknya banyak, atau tapi gurunya ada sekolah-sekolah yang laptopnya cuma 1. Iya, betul. Bayangkan gimana mau catch up dengan teknologi. Kebetulan saya punya pengalaman juga Mbak Diana ketika terlibat dalam kampus mengajar nih ceritanya ya. Guru-guru yang tidak tahu bagaimana merespon teknologi, kemudian memenuhi kebutuhan belajar anak. Nah, mengajar membaca dengan cara yang tidak sesuai ya, seperti itu, sehingga itu tadi kalau toh guru punya akses, anak punya akses, tetapi tidak terdeliver karena ya, berarti itu faktor lain ya. Seperti itu. Atau anak-anak dari keluarga yang mampu punya akses teknologi, sekolahnya juga dengan akses teknologi yang baik, tetapi kehilangan motivasi belajar. Atau tidak ada yang supervisi tadi. Tidak ada yang supervisi, tidak mau belajar lagi, ya. sehingga regulasi emosinya kacau balau, masalah konsentrasi ketika belajar, masalah tidur gitu, sehingga banyak sekali seperti itu ya. Belum lagi di rumah dalam kondisi sedentary ya, pasif gitu ya, permasalahan fisik yang juga akhirnya berdampak pada kesehatan mental juga ya. Itu juga yang terjadi saat ini. Bagaimana dengan kesempatan remaja yang mungkin kan mereka ini kan mencari jati diri dengan cara bergaul, membuat organisasi di luar dan sebagainya, yang itu kemudian terdisrupsi, apa yang terjadi? Mereka sangat kehilangan kesempatan untuk berinteraksi, sementara kunci dari kesehatan mental remaja itu adalah berinteraksi dengan teman sebaya seperti itu ya, sehingga ini juga fenomena yang belum nampak Mbak. Sekarang memang sepertinya mungkin tidak baik-baik saja, tetapi kemudian nanti in the long term itu tadi punya masalah penyesuaian sosial, kemudian kesepian gitu ya. Jika tidak diantisipasi. Tidak diantisipasi. Waktu itu pernah perkuliahan Pak Rahmat, kemudian kita survei kecil-kecilan kepada mahasiswa kita sendiri tentang apa saja yang mereka rasakan ya mahasiswa. Itu tertinggi itu masalah kesepian. Gitu. Nah, sehingga apalagi yang dari mulai semester 1 belum bertemu temannya ya. Sementara teman yang lama dan anak SMA yang dari masuk mungkin hanya sempat beberapa bulan di sekolah sampai lulus tidak pernah di sekolah bersama, pertumbuhan kemampuan berorganisasi, relasi sosial dan sebagainya tentunya nanti akan sangat terpengaruh. Betul sekali. Ya. Oke. Itu juga sejalan ya. Jadi kami di Center for Public Mental Health itu juga melakukan systematic literature review gitu terhadap ya ribuan literatur tentang bagaimana sebenarnya pandemi seperti ini. Kita belajar dari pandemi sebelumnya bisa berdampak pada jangka menengah dan jangka panjang ya. Dan kemudian kita juga malah menyelenggarakan summer course tahun lalu dengan narasumber yang lebih dari 13 negara, dan kita belajar satu hal yang sama ya sebenarnya, bahwa burden di keluarga itu sangat besar gitu ya. Jadi sebenarnya akhirnya kejepit di tengah gitu ya. Kalau sebenarnya banyak keluarga itu kan
ada Olson, salah satu tokoh ketahanan keluarga dunia gitu ya, dia bilang bahwa all the problem itu either begin or end up in the family, but saat ini itu kita masalahnya tidak berawal dari family, dari kondisi di luar ini, tapi kemudian akhirnya family yang harus menanggung. Begitu kan Bu Indra ya, dalam dunia kerja tentunya terasa sekali ya bahwa terjadi hal itu begitu. Ya. Iya, sangat terasa karena ini yang dibahas individu dewasa kan ya. Iya, betul. Individu anak-anak dengan remaja tadi ada yang ngurusi gitu, ibaratnya kan gitu. Dewasa dia harus mandiri kan. Dia harus resilient dirinya sendiri, dia harus mencari solusinya sendiri karena ya tadi itu karena dia sudah dianggap sebagai individu dewasa yang tugas perkembangannya pastinya sudah bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Akhirnya ya organisasi agak sedikit abai karena ternyata yang dipandang oleh organisasi ini kan perubahan seperti biasa aja yang terjadi di organisasi gitu. Jadi silahkan kalian mengikuti aja, beradaptasi sesuai dengan yang pernah kita minta kalian untuk adaptasi kan gitu ibaratnya. Jadi oh nih sekarang kerja jadi lebih ada work from home nih gitu, ada work from office nih, oh ada hybrid nih. Nah ini kalian harus beradaptasi. Ibaratnya kan kayak gitu, kayak dilempar sendiri karena kita udah dewasa kan gitu. Nah itu yang organisasi itu kurang peka. Akhirnya terjadi tadi sama seperti yang di anak-anak dan remaja terjadi itu loneliness juga. Jadi banyak juga pekerja yang ngerasa sepi. Jadi apalagi masih ada tanggung jawab keluarga di belakang. Masih ada tanggung jawab nyekolahin anak, membiayai anak dan sebagainya. Itu orang dewasa ini saat ini menurut saya, itu mereka juga berat sekali. Karena tadi itu working parenthood-nya itu jadi semacam jadi kembali lagi ke yang zaman dulu di mana oh saya tuh bekerja untuk menghidupi anak saya. Saya harus survive apapun yang terjadi, saya harus survive dan saya harus pendam sendiri. Anak-anak jangan sampai tahu apa yang saya lakukan. Pokoknya mereka bisa safe, mereka bisa dapat pendidikan yang layak, mereka bisa dapat kesejahteraan psikologis kan gitu. Padahal kan mungkin Bu Diana yang pakar ketahanan keluarga nih kan kita working parenthood-nya udah berubah ke 2.0 ya yang dimana family learning kan, jadi berintegrasi bersama, orang tua terbuka terhadap anak bahwa kemudian karir itu harusnya didiskusikan juga bersama keluarga, mau berprofesi seperti apa, karirnya ke depan mau bagaimana, harus ada keterlibatan keluarga kan, harusnya. Tapi sekarang kan kondisinya kayak gini nih gitu, jadi terpaksa mereka harus putar otak sendiri kan. Nah itu organisasi miss gitu, bahwa kemudian saya kadang ngerasa misalnya ketika saya di WFH kan, persepsi saya terhadap orang-orang di WFO kan itu, aduh dia lebih dekat nih sama pimpinan, jangan-jangan nanti karir dia lebih cepat nih daripada saya yang WFH nih kayak gitu. Jadi secara individu aja dia bermasalah akhirnya gitu. Yang itu tidak ditangkap oleh organisasi sebagai sebuah keresahan gitu. Nah itu yang saya lihat beberapa fenomenanya seperti itu. Saya juga di sisi lain membaca fenomena tentang sandwich generation gitu ya. Jadi kayak orang dewasa ini terhimpit di tengah di antara harus menanggung generasi yang lebih muda dan bahkan juga jadi carer ya bagi lansia ya, dan lansia juga dalam hal ini tentunya mendapatkan dampak yang tadi loneliness-nya mungkin lebih lagi karena mereka tidak terhubung dengan teknologi atau sangat sulit berinteraksi atau beradaptasi dengan teknologi baru ya. Jadi saya pikir mereka juga perlu diantisipasi nih dan ditolong segera gitu. Jadi kalau dugaan saya sih lansia ini sebenarnya menggantungkan si dewasa ini, yang dewasa harusnya memperhatikan mereka, care, peduli dengan mereka, akhirnya nggak punya waktu gitu, karena udah habis buat ngurusin yang untuk urusan mereka sendiri di pekerjaan, ngurus anaknya sendiri gitu. Nah makanya sekarang banyak terjadi kedurhakaan terhadap orang tua itu bukan hanya masalah ini, tapi juga nggak perhatian sama beliau-beliau di masa tua, itu juga bagian dari hal yang harus diantisipasi. Padahal mereka juga sangat rentan terhadap virus ya. Iya, dan orang tua tuh pinginnya hanya dekat sama anak kan sebenarnya. Iya, betul. Diperhatikan gitu. Iya. Nah, secara lebih makro gimana Pak Rahmat melihat hal ini gitu? Yang kita baca tadi kan beragam masalah. Yang mungkin sekarang belum muncul, belum termanifestasi sebagai problem ya, problem kesehatan mental maupun problem fungsional terkait dengan kemampuan penguasaan akademik bagi anak-anak dan produktivitas bagi orang dewasa yang bekerja. Gejala-gejalanya mungkin belum nampak, tapi barangkali suatu ketika, bukan barangkali, kita bisa prediksikan bahwa suatu ketika
ini akan menjadi termanifestasi menjadi masalah. Anak-anak yang penguasaan akademiknya menurun akibat pandemi ini, ketika mereka sudah masuk ke tahap pendidikan yang lebih tinggi maupun ketika sudah siap bekerja, remaja yang keterampilan sosialnya tidak berkembang akibat relasi interaksi sosial yang berkurang selama pandemi, ketika mereka nanti sudah masuk ke dunia kerja yang dituntut kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi secara efektif, itu tentu nanti akan berpengaruh. Itu baru pada level individual. Ya, betul. Pada level masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, apa kita tidak perlu antisipasi adanya penurunan efektivitas, penurunan produktivitas, penurunan kemampuan berkarya yang semestinya kita sadari, kita cari akar dan peluang untuk menanganinya. Saya kira itu yang perlu kita sadari sekarang. Secara spesifik dalam konteks anak-anak dan remaja, bagaimana Mbak prediksi situasinya ini ke depan seperti apa begitu? Ya, ini mungkin kaitannya dengan yang paling terkini ya Mbak Dekat, Diana ya. Sudah ada SKB 4 Menteri itu ya yang mendorong sekolah-sekolah untuk PTM, bahkan mendorong untuk tatap muka 100%, meskipun memang sekarang sudah berjalan meskipun masih terbatas seperti itu. Nah, artinya anak-anak dan remaja ini membutuhkan dukungan, membutuhkan dukungan untuk bisa memasuki pembelajaran tatap muka terbatas, kemudian mungkin bahkan 100% luring gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi masih menyisakan masalah-masalah yang 2 tahun kemarin mereka alami seperti itu kan, sehingga butuh support, khususnya dalam hal sosial emosi. Mungkin juga ketinggalan pelajaran ya. Nah, sosial emosi akademik ya, sepertinya supportnya memang harus lengkap gitu. Nah, kadang-kadang sekolah kan melupakan, mereka fokus pada pengejar protokol kesehatan dan juga mengejar akademik. Kurikulum Nah, seperti itu, sehingga social emotional learning mungkin masih diabaikan begitu ya, atau mungkin tidak tahu harus bagaimana sekolah seperti itu. Sementara itu kunci kesuksesan akademik juga ya, social emotional learning tersebut gitu. Dan kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, situasi yang apapun bisa terjadi ya kan, kembali lagi full daring karena mungkin terjadi karena pandemi belum selesai, itu yang semua orang harus ingat ya. Seperti itu. Sehingga sangat diperlukan mendukung anak-anak untuk menjadi individu-individu yang resilient dan fleksibel berhadapan dengan situasi yang entah nanti seperti apa itu tuntutan mereka untuk dalam pembelajaran. Mungkin itu ya. Bagaimana dengan di dunia kerja, Bu Indra? Bagaimana orang dewasa harus menyesuaikan, demikian juga dengan perusahaan ya, harusnya seperti apa begitu? Oke ya, sejalan dengan kebutuhan yang yang dihasilkan dari penjelasan Mbak Elga tadi, bahwa anak-anak itu butuh didampingi kan tadi dalam kondisi apapun. Nah, si individu ini kan punya tanggung jawab, orang dewasa ini punya tanggung jawab juga di pekerjaan, dan juga harus punya tanggung jawab di rumah. Bagaimana dia harus terus terhubung, terus terkoneksi dengan anak, terus memonitor. Nah, ini mungkin perusahaan perlu ya untuk membuat semacam program pendampingan bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga bisa menjadi pekerja yang berkomitmen terhadap pekerjaannya, produktif, dan secara pribadi dia sendiri happy gitu. Iya kan? Betul. Jadi perusahaan harus bisa balance lagi ya. Ya kembali lagi ke quality of work life, itu yang memang psikologi kampanyekan di dalam dunia kerja ya. Jadi ini tinggal perusahaan nanti gimana caranya membuat program pendampingan, bagaimana kan kita tahu ya, kadang kita dengar teman-teman Tendik itu ngajarin anaknya online, di satu sisi harus ngerjain pekerjaan kampus gitu, akhirnya terjadi pengambilan keputusannya itu gini Mas, fatalistik, luweh lah gitu, itu kan akhirnya menjadi jadi luweh, akhirnya pengambilan keputusannya luweh, fatalistik sekali, karena ya udah nggak tahu mau pikir apa, organisasi maunya saya harus menyelesaikan target ini, tapi saya nggak diperhatikan gitu, bahwa keluarga saya, anak-anak lagi
online pusing, nggak bisa matematika, nggak bisa fisika kayak gitu. Saya udah kayak gitu-gitu lah. Support system dari perusahaan dan sekolah tuh Mbak ya Jadi kuncinya. kalau ya seperti tema kita kan Mas, reconnecting creating kayak gitu, kreasi. Dan UGM itu bisa menjadi alat ukur yang sangat jelas dalam beberapa tahun ke depan. Kalau dosanya luweh, Iya. bagaimana? Nah, kita lihat sadari kondisi yang normal kemarin saja. Iya. Peluang untuk bisa diterima di UGM itu kan tidak sama untuk seluruh strata sosial ekonomi. Iya, Mereka betul. dari keluarga bisa memberikan stimulasi pendidikan yang lebih pada anak karena seleksi masuk UGM semata-mata dari capaian akademik yang memiliki peluang yang lebih Selama besar. pandemi padahal ini Ya, ya. selama pandemi mereka kekurangan yang karena akses stimulasi. belajar harus Iya. tergantung pada teknologi dan itu akhirnya harus memiliki gadget dan paket data untuk itu Iya, dan betul, sekolah betul. yang memiliki peluang mereka nanti akan menjadi mengecil ya, semakin betul. kecil. Padahal pendidikan tinggi seperti di UGM masih menjadi salah satu kunci untuk bisa Survive. berhasil belakang hari nanti. Iya, betul. Ya, kami juga di Center for Public Mental Health menyelenggarakan telekongres waktu itu ya pada beberapa bulan yang lalu dengan Aristotle University dan kemudian didukung oleh ahli-ahli ketahanan keluarga family studies gitu, dan akhirnya kita bisa mengumpulkan opini 13 negara waktu itu. Ternyata kita belajar how strong family surviving the pandemic gitu ya, dan itu sekarang kita sedang tulis. Intinya ternyata fleksibilitas itu bisa terjadi ketika di dalam keluarga itu memang bisa memenuhi ya. Jadi komunikasi dalam keluarga lancar, family time baik, terus kemudian komitmen mereka 100% untuk keluarga, 100% untuk pekerjaan itu tadi ya, itu kan perlu skill baru ya, sehingga terus tumbuh dalam hal ini. Dan yang mampu keluarga juga harus mampu memandang ini semua positif gitu ya, menjadikan ini mungkin kita ini sebenarnya sedang menyaksikan sebuah dunia baru, kita berada di gerbangnya gitu ya, sehingga mungkin yang ke depan harus seperti itu gitu ya. Itu yang perlu penguatan. Nah, oleh karena itu kita sekarang mulai diskusi tentang rekomendasi kita nih gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah, keluarga maupun dunia kerja, sekolah gitu, untuk mengantisipasi tadi dampak jangka menengah dan jangka panjang pandemi. Mungkin Mbak Elga dulu. Mulai dari sekolah dulu ya. Iya. Ya itu kita sudah belajar dari pengalaman ya betapa metode pembelajaran itu kemudian bisa luring, daring, bauran dan entah nanti mungkin yang lagi ya. Sehingga guru itu perlu memikirkan kekayaan kurikulum gitu ya, kekayaan pendekatan pembelajaran, akomodasi yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti itu, sehingga anak-anak juga akhirnya punya bekal yang cukup gitu ya untuk menghadapi beragam metode yang berubah-ubah seperti itu. Itu pun artinya guru kan juga dituntut ya punya kapasitas untuk itu. Harus sangat fleksibel ya. Harus sangat fleksibel ya, seperti itu, sehingga juga ini guru juga perlu peningkatan kapasitas ya untuk bisa memberikan metode-metode yang fleksibel ya, yang menyesuaikan dengan situasi yang ada seperti itu. Kemudian tadi kita membicarakan banyak sekali tentang social emotional learning yang itu 2 tahun sudah hilang gitu ya, sehingga sekolah nampaknya perlu gitu ya untuk mengganti atau menambal atau mensupport anak-anak supaya banyak kegiatan yang mengasah kembali regulasi emosi dan juga keterampilan sosialnya di sekolah, organisasi seperti tadi yang Pak Rahmat sampaikan ya, mulai mengasah lagi semua yang kemarin itu 2 tahun karena hilang. Mungkin sebenarnya sekarang ini juga dengan sosial media mungkin saja ya proyek-proyek di sekolah itu berbasis itu gitu. Kalau dulu mungkin kan anak-anak berorganisasi kemah bakti ke lapangan misalnya, kan sekarang ini menjadi sulit, kan sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat meskipun dengan sosial media. Sehingga guru memang perlu berpikir luas gitu ya, menyeimbangkan antara
mana yang bisa di-create dengan secara langsung, mana yang memang itu memanfaatkan digital, dan itu perlu seimbang gitu supaya itu tadi anak-anak tetap memiliki fleksibilitas gitu ya, nggak hanya cuma di satu dunia saja. Lalu yang jelas sih pedoman, kalau tadi di tempat pekerjaan mungkin perlu panduan atau bagi pekerja, di sekolah pun juga seperti itu, guru mungkin juga dan juga orang tua memerlukan panduan untuk mendampingi anak ya. Ya ini Fakultas Psikologi harus membuat ini. Ya. Kalau gitu. Iya, panduan Dan untuk semua mendampingi pihak anak di luar sana yang bisa membantu. Silakan. Working parent toolkit. Iya, gitu. Kit itu sangat-sangat diperlukan Iya, untuk penyesuaian jangka menengah ini terutama. Iya, betul sekali. Antara menyimak layar digital dan juga melakukan hal yang lain gitu ya. Antara akademik dan juga sosial emosional, emotional learning-nya seperti itu perlu support memang guru dan orang tua. Dan saya rasa juga pemerintah penting sekali untuk mengejar ketertinggalan tadi bayi-bayi yang dikandung dalam masa pandemi itu, untuk memastikan pengasuhan 5 tahun pertamanya itu terkejar ya. Karena menurut research neuroscience itu bayi-bayi yang kurang beruntung selama dalam kandungan itu sebenarnya ketika misalnya tidak stabil kondisi emosi ibu, keluar dengan volume hipokampus yang kecil itu, kalau mendapat pengasuhan yang sangat luar biasa hangat gitu dan suportif selama 5 tahun pertama itu bisa mengejar itu gitu, adaptasi terhadap volume hipokampus itu kan luar biasa. Jadi kita harus, pemerintah saya pikir juga harus sekarang ini perlu mengidentifikasi dan memastikan kembali bahwa semua bayi-bayi ini terfasilitasi dengan baik. Golden age di 3 tahun pertama itu ya, jadi perlu dicari nih ibu-ibu yang dulu hamil di bulan Maret 2 tahun yang lalu sampai sekarang ya, anak dan juga yang akan lahir mungkin 3 tahun. Ada fasilitas khusus harusnya. Ya, seperti itu. Nah, itu perlu diteliti ya. Enggak cuma diteliti, dibantu ya, maksud saya itu. Dari penelitian keluar rekomendasi. Kalau rekomendasi adaptasi yang dalam jangka menengah ini bagaimana Bu Indra di dunia kerja gitu? Kalau di dunia kerja sepertinya dengan situasi ini seharusnya mereka mulai menyadari ya, dan itu terbukti juga bahwa 2 tahun terakhir ini kemudian wellness yang dulunya tidak menjadi prioritas di dalam program atau praktek pengelolaan sumber daya manusia kemudian menjadi prioritas. Itu terjadi di beberapa negara dan juga di tempat kita mestinya juga mengadopsi itu. Jadi memang riset-riset zaman dulu ya, saya pernah riset juga di tahun 2013 itu family friendly policy tidak cukup berkontribusi besar terhadap produktivitas gitu, karena bagi perusahaan sejahtera itu yang penting finansial kan gitu, tapi ternyata kan tidak seperti itu. Dan akhirnya tidak program-program family friendly policy itu tidak begitu dijadikan prioritas waktu itu, tapi dengan adanya pandemi kemudian wellness itu menjadi salah satu prioritas program, dan dari situ kemudian yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan itu kan terkait dengan skenario fleksibilitas. Ya kan? Jadi para manajer saat ini dituntut untuk bisa prediktif dan juga bisa mengelola fleksibilitas tuh yang kayak mana sih yang tepat sasaran nih. Misalnya kalau fleksibilitas itu kan terkait dengan durasi kerja, waktu kerja sama lokasi kerja ya. Nah itu gimana kita bisa mengelola ini sehingga organisasi dan karyawan itu mendapatkan mutual benefits gitu. Nah di program perusahaan juga dewasa ini akhir-akhir ini, selain mereka menawarkan terkait dengan work from everywhere, telecommuting, mereka juga menawarkan flexible benefit juga. Jadi ya, kamu seberapa besar bekerja nanti akan mendapatkan benefit seberapa, itu nanti kesepakatan bersama gitu. Terus kamu dari sekian macam fasilitas ini akan memilih yang mana, itu bisa dikomunikasikan. Nah, itu yang harusnya sekarang ini semakin digalakkan di perusahaan untuk mengantisipasi hal-hal ini. Karena dari situ saya bisa milih kan, saya akan milih kerja di malam hari. Misalnya di waktu malam misalnya. Tidur. Di waktu malam dengan lokasi dari sini nih gitu, itu mungkin komunikasi itu kalau terjalin cukup baik akan bagus. Dan mungkin pemerintah perlu mendorong para organisasi ini untuk
memberikan kesempatan Iya, itu betul, gitu betul. bagi para karyawan untuk memilih sendiri gitu Iya, iya, karena fleksibilitasnya. Kondisinya beda-beda. Tapi ya, bukan mungkin. kemudian manja atau apa namanya Ya. terlalu ngikutin karyawan kan enggak juga, karena Ya, ke depan ya. fleksibilitas akan menjadi bukan hanya sekedar kebijakan baru, tapi udah harus transformasi ke situ organisasi gitu kan. Ya, betul, betul. Ke depan kan orang mungkin mau working in office person itu kan sudah milih-milih kan, nggak harus 5 hari ini. Mungkin Mbak Elga, Bu Diana, Pak Rahmat juga kan, kecuali mungkin Kalau ya Pak Rahmat karena Pak Dekan. mungkin karena punya tanggung jawab. Jadi artinya ada Gitu ya. pilihan. Di luar Gimana negeri, Pak menurut Pak di luar Rahmat? negeri udah begitu ya. Di ulang ya, untuk Kita beberapa gimana? profesional memang kita lebih Iya. ini, tapi untuk pejabat mungkin berbeda. Nanti jadi itu bisa didiskusikan kan, Iya. fleksibilitasnya itu. Ya, gimana Pak biar lebih adaptif nih dalam jangka menengah ini, apa yang mau ditambahkan gitu? Saya kira kita perlu berbagi peran ya untuk fakultas. Kapasitas yang paling baik adalah mempelajari, mendalami, mengkaji, melihat hal-hal yang belum jelas terlihat, memprediksi apa yang akan terjadi, seperti yang kita lakukan ini. Dan kemudian kita perlu mendiseminasikan itu, membawa ke kesadaran baik masyarakat, keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan terutama pemerintah, dan kita perlu mengawal proses itu sedemikian sehingga masalah yang sebenarnya luas dan besar tapi belum terlihat karena ini masih sedang berlangsung, ini diantisipasi dengan baik. Saya kira itu peran yang perlu dilakukan oleh fakultas, selain juga kita menerapkan apa yang direkomendasikan itu, terutama terkait dengan dunia kerja di lingkungan Kayaknya itu kita kita harus sendiri menerapkan itu. yang terbatas. Kita harus beri contoh ya kalau kita. Betul, jadi mulai dari desain kerja Betul. di fakultas, barangkali nanti perlu disesuaikan fleksibilitas waktu, tempat, termasuk juga kekayaan kurikulum pembelajaran di fakultas dengan sendirinya itu kita harus walk the talk. Iya, work the talk. Oke. Nah, kemudian itu juga berkaitan ya dengan antisipasi jangka panjang. Jadi kita kan ini tadi bicara yang hal-hal yang mendorong kita untuk bisa menyesuaikan segera dengan ya mungkin orang bilang new normal gitu ya. Nah sekarang kita bicara antisipasi jangka panjangnya gitu, yang mungkin itu tadi dampak-dampaknya belum terlihat dalam waktu dekat tapi di jangka panjang. Nah itu apa Mbak Elga yang perlu kita prioritaskan ya, atau pemerintah mungkin perlu concern atau invest kemana nih biar bisa terantisipasi dengan baik? Saya pikir pemerintah perlu memberikan support kepada sekolah ya dalam hal ini untuk mendampingi mereka membangun sistem ya, membangun sistem untuk mengidentifikasi ya, memitigasi berbagai macam permasalahan siswa. Begitu bisa saja itu permasalahan akademik, kemudian permasalahan sosial seperti bullying permasalahan emosi seperti regulasi emosi, penyesuaian diri dan semacamnya, dan itu kemudian memang perlu dibangun secara sistemik begitu ya. Kalau yang saya sarankan sih, yang ini sering dipakai dalam banyak literatur adalah pendekatan berjenjang begitu, di mana sekolah mestinya punya program yang bersifat universal untuk semua anak, gitu ya, misalnya socio-emotional learning itu tadi, ya, untuk supaya semua anak tersentuh ya kebutuhan emosi dan sosialnya. Lalu kemudian jenjang yang di atasnya mengidentifikasi misalnya anak-anak dalam kelompok-kelompok tertentu yang mungkin perlu rentan seperti itu. Mungkin anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ketika pandemi seperti itu perlu dibantu. Ya, lalu kemudian bisa jadi juga ada anak-anak yang secara individu sangat membutuhkan support yang individual. Ini jenjang yang paling atas seperti itu, sehingga semua anak mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang baik, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan baik itu secara kelompok maupun individu begitu. Nah itu memang perlu disistemkan, kalau tidak ya nanti ada masalah terus direspon bagaimana seperti itu. Itu berkaitan ya dengan ini ya Pak Dekan ya, beberapa tahun yang lalu sebenarnya Distrik-Pora DIY pernah meminta Fakultas Psikologi untuk mengkonsepkan setelah ini ya sekolah sejahtera yang
sebenarnya kita udah jadi nih semua panduan, guideline dan sebagainya. Nanti kita perlu meningkatkan lagi nih bagaimana membantu sekolah-sekolah dan juga dinas-dinas untuk aplikasi itu, karena memang itu penting banget untuk supaya jangka panjang betul, gitu ya. supaya sekolah juga dimampukan ya sebagai betul. lembaga yang pusat kesehatan jiwa siswa dan juga keluarga Betul, gitu. ya, Sehingga sekolah ya. mungkin tidak hanya memampukan siswanya, tapi juga orang tua orang tua dalam hal kesehatan jiwa mereka sebagai orang tua, sehingga juga selain meningkatkan kapasitas diri orang tua, tapi juga bisa mendampingi anaknya di rumah begitu. Nah ini kuncinya memampukan sekolah. Nah mungkin Fakultas Psikologi ya nggak mungkin ya, harus punya peran di situ. Harusnya kita nanti mengajak Fakultas Psikologi yang lain se-Indonesia yang banyak itu loh ya. Ya, Bu Indra gimana ini harusnya kalau sistem dalam perusahaan begitu? Apakah mereka harus menerapkan atau mengembangkan sistem tertentu begitu? Kalau di perusahaan itu selama ini ya fenomena dari permasalahan ini adalah formalisasi sudah ada misalnya, sudah diformalisasikan dalam bentuk program, cuman kendalanya itu monitoring dan evaluasinya. Jadi mungkin ketika mau menerapkan family friendly policy, maternity leave-nya diganti maternal leave diganti parental leave. Jadi kalau istri yang hamil, si suami boleh juga ikutan cuti misalnya. Dibuat peraturan. Terus dibikinkan daycare. Kemudian dibikin kebijakan ada daycare, tapi pembangunannya atau apapun penyediaan sarana prasarannya itu enggak diskusi dengan si pengguna, sehingga akhirnya menjadi lah kok kayak gitu, akhirnya nggak beruang, laktaksinya kurang nyaman, kurang ini, akhirnya nggak kepake gitu. Jadi monitoring sama evaluasi dari kebijakan itu sendiri seperti apa, sehingga kalau misalnya ada kemudian informasi dari hasil monitoring dan evaluasi itu kan termitigasi dengan cepat. Ini harus diantisipasi seperti ini gitu, dan ini harus diatasi seperti ini. Artinya itu harusnya memang satu program yang benar-benar kuncinya itu kalau di dunia kerja itu memang monitoring dan evaluasi. Dan satu lagi itu peran leader. Jadi siapa sih leader itu adalah atasan langsung dari yang bersangkutan, para orang dewasa ini, karena dialah si role model yang bisa memberi masukan-masukan, pendampingan terkait dengan apa yang sedang dialami kan gitu, terkait mungkin misalnya saluran komunikasi awalnya juga ke first line manager gitu. Artinya si leader-leader ini juga harus diberi kepekaan untuk bisa menjadi seorang kalau kita sebut sebagai empathetic leadership gitulah yang mau memahami perspektif berpikirnya karyawan, yang mau memahami rasa emosi yang sedang dihadapi karyawan kayak gitu. Itu first line manager perannya mungkin pemerintah kalau kita mau mengusulkan mereka harus di-enrich gitu, harus dibekali untuk keterampilan, memang itu keterampilan gitu loh, untuk mengelola orang di tempat kerja, karena orang ini nanti tanggung jawab nih di rumah nih, orang ini nanti tanggung jawab di masyarakat nih kan gitu. Jadi kamu nih yang akan bertanggung jawab nantinya gitu, para leader-leader ini. Kalau hasil dari riset kami di JEP Center for Public Mental Health juga memang kembali ke penguatan keluarga ya. Jadi karena itu kunci irisannya dengan dunia kerja dan dunia sekolah begitu ya. Jadi kita akan terus mendorong ke situ juga, dan pemerintah seharusnya menjadikan itu top priority dalam pembangunan. Di sisi lain juga sistem kesehatan jiwa ini perlu dikuatkan ya, karena bisa jadi kemiskinan yang bertambah, terus kehilangan tadi orang tua, alternatif pengasuhan yang berubah, dampak dari sekolah tadi munculnya akan jadi masalah-masalah kesehatan mental tapi masih jangka panjang gitu ya. Dan itu yang kita terus dorong, itu penguatan puskesmas sebenarnya. Kita sangat berharap di puskesmas itu ada spesialis yang memang mengurusi kesehatan jiwa gitu ya, dan itu kita contohkan di Sleman, di kota, dan itu sangat benar-benar sangat useful. Kemarin riset kita se-Indonesia kita bandingkan, ternyata dinkes yang memiliki psikolog tuh masyarakatnya literasi kesehatan mentalnya itu lebih tinggi daripada yang lain-lain. Begitu. Nah, bagaimana Pak Rahmat dengan ini semua? Kira-kira kita berharap pemerintah itu apa nih dengan usulan tadi, penguatan sekolah, penguatan keluarga, penguatan sistem kesehatan mental, dan juga
di perusahaan tadi, kita berharap gimana nih? Kita berhadapan dengan masalah yang di satu sisi intensitasnya itu dari sisi kesehatan mental itu tidak akan sedemikian kuat sehingga masuk ke kriteria diagnosis, diagnosis gangguan jiwa, ya, sehingga nanti bisa ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi masalahnya jelas bisa diprediksi. Dampaknya pada terkait dengan aspek akademik, terkait dengan aspek vokasional, itu nanti akan signifikan ke depan. Jadi saya kira dengan pendekatan konvensional yang saat ini ada, serahkan pada Kementerian Kesehatan, serahkan kepada Kementerian Pendidikan, serahkan kepada Kementerian Perindustrian misalnya, niscaya nanti tidak akan bisa menangkap permasalahan yang sebenarnya. Diperlukan satu kesadaran, satu komitmen untuk mengantisipasi problem ini yang sifatnya lintas sektoral, yang bersifat antisipatif terhadap problem dalam skala yang luas, namun kadarnya tidak se-ekstrim seperti problem-problem krisis kesehatan tersebut. Ini tapi menyangkut kualitas generasi bangsa, betul, ya Pak, ya, menyangkut kualitas generasi bangsa, menyangkut ya dengan sendirinya kualitas masyarakat dan bangsa itu sendiri, karena ini berpengaruh pada satu lapis generasi di dalam masyarakat kita. Ini ada cerita menarik tuh, Bu Diana. Kan emosi kalau dalam psikologi kan menular ya, emosional contagious ya. Di tempat kerja ribet, kebawa ke rumah. Jadi ada work introvert personal life introvert work life, itu work life balance-nya tuh terganggu gitu. Jadi ternyata emosi itu nular gitu. Jadi itu akhirnya kalau spill over gitu ya. Ya betul. Ya begitu ya yang kita coba bantu. Kita juga berkomitmen ya Fakultas Psikologi, saya pikir ya, untuk terus membantu masyarakat dan pemerintah. Betul kan Pak? Ya, untuk tadi membuat hal-hal yang kita sampaikan ini menjadi mudah untuk terlaksana ya, lewat kita berkomitmen lewat riset, lewat training-training, pengabdian masyarakat ya. Dan mungkin terakhir ini ada closing statement, mungkin mulai dari Bu Endra, nanti Pak Dekan yang terakhir. Silahkan closing statement atau pesan-pesan untuk semua. Pesan untuk pengambil kebijakan atau boleh ya. Karena kita kemarin itu diskusinya adalah mengusulkan policy brief, artinya memang yang akan kita usulkan kalau dari dunia kerja adalah bagaimana quality of work life-nya, kan gitu, itu tetap akan menjadi prioritas dari program pemerintah yang kemarin belum begitu tersentuh dan belum begitu didiskusikan mendalam. Sebenarnya spot-spotnya ada di mana yang bisa diintegrasikan untuk menjadi sebuah quality of work life di work personal life and work life, itu yang sebelah mananya, itu mudah-mudahan ini akan menjadi momen buat pemerintah untuk mendiskusikan itu bersama dengan Fakultas Psikologi gitu ya. Jadi ada, kita bisa memiliki happy people, happy worker, dan happy family kan gitu. Iya. Nah, gimana Mbak Ilka? Ya, kalau saya mungkin khusus di pendidikan ya. Jadi penting sekali pemerintah untuk memberikan support kepada sekolah ya, meningkatkan kapasitas sekolah sebagai sumber dan kampus mungkin ya. Ya, sekolah dari usia dini sampai perguruan tinggi ya, semuanya dianggap sekolah. Itu meningkatkan kapasitas sekolah dari anak usia dini hingga perguruan tinggi dalam hal kesehatan jiwa anak, remaja dan dewasa awal mungkin ya kalau perguruan tinggi. Seperti itu, tidak hanya fokus dalam pengajaran ketertinggalan akademik, tetapi juga social emotional learning dan kesehatan mental anak-anak seperti itu. Monggo Pak Dekan. Oke, saya mengambil analogi saja. Virus corona yang menyebabkan pandemi ini itu kan sesuatu yang konkret. Seorang microbiologist, virologist akan mampu melihat itu. Tapi bagi masyarakat kebanyakan, siapa yang pernah melihat virus corona? Tapi kan konkret dan dampaknya nyata. Problem-problem psikologis yang kita diskusikan itu seperti virus corona tadi, konkret, nyata. Iya. Tapi siapa yang bisa melihat itu? Tidak banyak yang di tengah masyarakat, para pengambil kebijakan.
Bukan karena kita tidak melihat wujud konkretnya, kemudian kita mengabaikan, seperti kita tidak mungkin mengabaikan virus COVID tersebut. Kita harus mengantisipasi secara serius, tersistematisasi dengan komitmen yang kuat untuk menangkal, untuk memitigasi dampak buruk jangka menengah dan jangka panjang dari problem-problem psikologis akibat COVID-19 ini. Oke, dari saya terakhir mungkin masyarakat sebenarnya juga siapapun Anda bisa berperan ya dengan menjadikan keluarga ya, karena keluarga yang tangguh lah, keluarga karena merupakan backbone atau tulang punggung ya yang bisa menjadikan atau menjamin kesehatan mental para anggotanya ya, menjadi tempat tumbuh yang menyenangkan dan tempat tumbuh yang kuat meskipun krisis dan stres ini sedang melanda kita semua. Demikian bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua dan insya Allah berjumpa kembali di lain kesempatan.